bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan bos-bosku yang di YouTube ya bosku. Oke, buat bos-bosku yang di YouTube, kembali saya uh, rekomendasikan ya bosku, buat bos-bosku yang di YouTube. Di sini kita lagi ada event parlay ya bosku, minimal 5 tim itu pakai pasaran handicap seperempat atau 3/4 ya bosku. Oke, buat bos-bosku yang penasaran ya bosku dengan event parlay kita yang diselenggarakan ya bosku, itu sudah kita mulai ya bosku dari hari kemarin. Oke, jadi untuk ketentuan dan persyaratannya itu bos-bosku bisa kunjungi kolom komentar saya ya bosku untuk syarat dan ketentuannya. Ini sangat bagus ya bosku, atau sangat menarik banget. Oke, ini buat bos-bosku yang suka tantangan atau yang mau mencoba hoki, bisa coba hokinya ya bosku. Di sini kita lagi mengadakan event parlay ya bosku. Oke, dan sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku, dimana laga kemarin malam kita ini ada kemarin itu ada 2 build ya bosku yang saya rekomendasikan. Oke, atau build parlay kita yang terdiri 5 tim ini tumbang ya bosku, tapi kita masih bisa di cover sama 3 tim kita ya bosku. Oke, jadi ya cukuplah, lumayan. Di sini kita kembali sedikit modal ya bosku untuk lanjut ke laga kita nanti malam. Oke, walaupun di sini kita tumbang yang di 5 tim, tapi di sini kita masih ada yang mengcover ya bosku dari 3 tim. Oke, buat bos-bosku yang di YouTube yang mau berpartisipasi ya bosku dalam event parlay, bisa kunjungi kolom komentar saya untuk peserta dan ketentuannya. Dan untuk laga kemarin malam, di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, nanti bos-bosku bisa cek sendiri bosku. Di sini saya akan lanjut aja, bakalan bahas laga kita yang nanti malam. Di laga kita yang nanti malam ini saya sudah siapkan seperti biasa, ada 5 pertandingan yang saya sudah siapkan buat bos-bosku sebagai pertimbangan atau acuan untuk laga nanti malam. Di laga nanti malam ini full saya ambil dari Liga Norway ya bosku. Oke, ini semua di atas jam dini hari ya bosku, itu paling lambat itu ada di jam 2. Oke, dan di sini saya akan lanjut aja, bakalan bahas dari Liga Norway dan liga-liga top Eropa. Ini sudah ada yang mulai ya bosku, kita biarkan dulu berapa match terlewati atau berjalan. Di sini kita masih memantau ya bosku, karena ini masih awal musim. Oke, jadi di sini kita coba lihat dulu, analisa atau kita lirik dulu ya bosku sebentar sebelum kita bermain di liga-liga top Eropa. Di sini saya coba untuk lanjutkan liga kecil dulu ya bosku, karena liga top Eropa itu baru memulai. Jadi biarkan dulu berjalan berapa hari, nanti kita bahas ya bosku untuk liga top Eropa. Oke, dan untuk laga nanti malam ini sebagai tambahan, ini saya ada 5 pertandingan. Mungkin bos-bosku sudah ada prediksi di liga-liga top Eropa. Di sini saya akan kasih 5 tim tambahan untuk bos-bosku ikut event parlay kita ya bosku. Oke, di sini saya akan bahas ya bosku. Ada juga ketentuan dari handicap seperempat atau 3/4, ini ada di analisa saya untuk laga nanti malam. Oke, dan di sini saya akan lanjut aja, bakalan bahas laga kita yang pertama ini ya bosku. Di sini saya ambil dari Liga Norway, dimana sini tuan rumah Molde yang berhadapan dengan Haugesund untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat ya bosku dari performanya Molde, di sini Molde sebenarnya lebih diunggulkan ketimbang Haugesund ya bosku. Walaupun di sini ada 4 pemain yang bakalan absen ya bosku di list up-nya Molde, tapi tidak menutup kemungkinan sini Molde bisa menangkan laga ya bosku. Kalau juga kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, Haugesund ini yang berada di peringkat 13. Kalau juga kita lihat ranking Haugesund yang bermain di tandang ini juga agak tidak begitu bagus juga ya bosku. Itu
rankingnya berada di peringkat 12 bermain di tandang. Oke. Nah, kalau kita juga lihat dari top skor ya bosku, di sini emang top skornya Haugesund ini cukup produktif juga ya bosku kalau kita lihat. Tapi kalau kita bandingkan ya bosku untuk dua klub ini, di sini Molde pertahanannya ini juga cukup bagus ya bosku. Perkiraan saya sini Haugesund ini agak kesulitan bisa mencetak gol ya bosku. Di sini kita bisa lihat performanya Haugesund dalam 5 laga terakhir berhadapan dengan Draft aja itu dia hanya berhadapan dengan Draft tuh dia tidak bisa mencetak gol ya bosku. Kalau juga kita lihat untuk laga nanti malam ini, saya rasa Haugesund agak kesulitan untuk bisa mencetak gol di kandangnya Molde ya bosku untuk laga nanti malam. Nah, kalau juga kita lihat performanya Molde yang bermain di kandang ini juga cukup bagus ya bosku. Jadi saya rasa Haugesund yang bermain di tandang saya rasa agak sulit untuk bisa membobol pertahanan dari Molde untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku dari pasaran handicap dan over under yang dikasih ya bosku, di sini saya lebih merekomendasikan bos-bosku semua untuk laga nanti malam bisa pegang Molde di handicap 1 atau bisa bermain di under 3,5 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor dari saya ini bisa 2-0 atau 3-0 dimenangkan oleh Molde. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang berikutnya ya bosku. Di sini saya ada di tuan rumah odds yang menjamu Lillestrøm untuk laga nanti malam. Di sini tuan rumah agak kurang diuntungkan ya bosku, karena ini ada 2 pemain dari tuan rumah yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Dan kalau juga kita lihat dari standing klasemen sementara, Lillestrøm ini lagi berada di peringkat 2 sedangkan odds yang berada di peringkat 9 ya bosku. Jadi kalau juga kita lihat dari 5 laga yang dijalani oleh masing-masing dua klub ini, emang di sini performanya odds ini kita bisa bilang cukup bagus ya bosku. Kalau di sini Lillestrøm lagi agak kesulitan ya bosku. Dalam 2 laga ini Lillestrøm agak kesulitan. Tapi kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam ini saya rasa Lillestrøm bisa comeback ya bosku, karena kalau kita juga lihat dari laga head to head sini Lillestrøm mengantongi 2 kali kemenangan, tidak menutup kemungkinan juga untuk laga nanti malam ini Lillestrøm bisa memenangkan laga ya bosku. Kalau kita lihat emang dari pasaran handicap dan over under, saya rasa Lillestrøm yang bermain di Wales tidak bakalan tumbang ya bosku. Paling buruk laga ini bakalan terjadi imbang. Tapi karena di sini kita bermain di laga netral 0-0 ya bosku, harapan saya ini Lillestrøm bisa mengantongi 1 kemenangan ya bosku. Kemungkinan di sini Lillestrøm bisa memenangkan laga itu dengan skor tipis. Kalau menurut saya kalau tumbang nih agak sulit ya bosku, paling mentok banget ya bosku. Kalau analisa saya laga ini bakal terjadi imbang. Oke, kalau Lillestrøm tumbang saya rasa agak sulit. Oke. Jadi di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam bisa pegang Lillestrøm di laga netral 0-0 atau bisa bermain di under 3 untuk laga nanti malam. Perkiraan skor desanya bisa 1-0 dimenangkan oleh Lillestrøm. Oke. Dan next kita lanjut ke laga kita yang ketiga. Oke, di laga ketiga kita ini kita ada di liganya Norway ya bosku, masih di Liga Norway, di mana sini tuan rumah Strasbourg 08 hadapan dengan Vålerenga ya bosku. Oke, ini lapangan Vålerenga. Kalau kita lihat emang dari list up ini total ada 3 pemain ya bosku, 2 dari tuan rumah yang bakalan absen dan 1 pemain dari Vålerenga ini bakalan absen. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara, emang 2 klub ini lagi berada di performa yang pasang surut ya bosku. Itu dia menempatkan posisinya ini berada di tengah-tengah klasemen juga ya bosku, tapi tidak menutup kemungkinan juga laga ini bakalan terjadi over goal karena 2 klub ini sama-sama bakalan ngotot ya bosku. Kalau menurut analisa saya, emang kalau kita lihat emang di 5 laga terakhir 2 klub ini produktivitas golnya ini juga cukup bagus. Oke, tidak menutup kemungkinan juga laga ini bakalan terjadi over goal ya bosku. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang tuan rumah di handicap 1/4 atau bisa bermain di over 2/3 untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang keempat menurut versi gua. Di sini saya ada di laganya
Norway, masih di laga Norway ya bosku, di mana sini tuan rumah Viking yang berhadapan dengan Kristiansand. Oke. Kalau kita lihat emang dari performa Kristiansand ini agak kurang bagus ya bosku, apalagi sini ada lens up dari lens up ini ada 2 pemain yang bakalan absen. Kalau juga kita lihat dari standing klasemen sementara, Kristiansand ini lagi terpuruk ya bosku, itu dia berada di peringkat bawah ya bosku di standing klasemen sementara di Liga Norway. Nah kalau kita juga lihat emang dari 5 laga masing-masing 2 klub ini ya bosku, sini Kristiansand emang lagi terpuruk banget ya bosku. Dalam 5 laga terakhir itu hanya dia mengantongi 1 kali kemenangan, dan kalau juga kita lihat dari head to head ini Viking lebih mendominasi jalannya pertandingan ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan operanda untuk laga nanti malam, Viking yang bermain di kandang saya rasa bisa mencetak 2 gol ya bosku, atau selisih 2 gol untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Viking di handicap 1/4 atau bisa bermain di under 3/4. Oke, percaya saya sini Kristiansand agak sulit untuk mencetak gol untuk laga nanti malam. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang terakhir menurut versi gua. Di sini saya ada di tuan rumah Ålesund berhadapan dengan Rosenborg. Oke. Kalau kita lihat emang dari segi lines up ini ada 1 pemain yang sudah dipastikan bakalan absen, dan ada 1 pemain yang masih dipertanyakan ya bosku. Tapi kalau kita lihat emang dari standing klasemen sementara 2 klub ini memang lagi bersaing ya bosku di peringkat 5 dan 7, hanya selisih 1 poin ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku untuk laga nanti malam ini, oke, dilihat laga nanti malam ini saya rasa laga ini bakalan terjadi alot ya bosku, atau terjadi under goal. Kalau juga kita lihat emang dari segi ritme permainan 2 klub ini, dan juga kita lihat ya bosku masing-masing perjalanan di 5 laga terakhir 2 klub ini emang kebanyakan laga ini terjadi under goal. Oke, paling banyak ini tuan rumah terjadi 4 gol ya bosku laganya. Kalau di sini 2 klub ini permainannya juga cukup seimbang, tidak menutup kemungkinan juga laga ini bakalan terjadi under goal ya bosku. Emang kalau kita lihat dari 5 head to head ya bosku terakhir ini emang kebanyakan laga dengan over goal. Tapi kalau kita lihat untuk laga tim malam ini saya rasa laga ini bakalan terjadi under goal. Oke, karena 2 klub ini sama-sama pasti ngotot ya bosku, dan laga ini bakalan terjadi alot karena 2 klub ini lagi bersaing ya bosku di tengah-tengah klasemen. Dan kalau kita lihat juga dari pasaran ini juga mengarah ke laga ini bakal terjadi under goal. Oke, jika nanti ada kesamaan feeling bisa bos-bosku gaskan, jika kurang bisa di skip ya bosku. Di sini saya menyarankan bos-bosku untuk laga nanti malam bisa pegang Rosenborg di nahan 1/4 atau bisa bermain di under 3 untuk laga nanti malam. Oke. Sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas. Oke, jika nanti ada semangat link bisa digas, jika kurang bisa skip. Oke, dan inilah kesimpulan kita untuk laga nanti malam. Bos-bosku bisa bermain di handicap ataupun di over under, sesuaikan juga dengan feeling dan analisa bos-bosku sendiri. Oke, thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.